Melimpahnya sumber daya alam di wilayah adat merupakan warisan yang sangat potensial untuk dikembangkan dan dikelola lebih maksimal, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Aman melalui program Agriculture, Livelihood and Conservation atau ALC, mengembangkan inisiatif pada peningkatan kegiatan produksi, konservasi hutan, dan pertanian di dalam wilayah adat yang dipetakan oleh masyarakat setempat. Di masyarakat adat Kodan Sibiau yang di Kabupaten Sanggau dan masyarakat adat Siberuang di Kabupaten Sintang, ini lokasi untuk pelaksanaan proyeknya Pakat yang mengembangkan badan usaha milik masyarakat adat sebagai institusi ekonomi. Masyarakat adat Dayak Siberuang Ansok di Kabupaten Sintang berada pada kawasan hutan yang menjadi hulu 3 sungai besar yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik mikrohidro dan sumber air bersih. Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah hutan adat telah diatur dalam peraturan adat sehingga hutan bisa tetap terjaga kelestariannya. Adanya hutan adat ini sudah kita bentuk aturan-aturannya, aturan terutama cara mengambilnya kayu sudah dibentuk, dan di dalam aturan perdos, peraturan dusun ya. Potensi areal selain mereka punya zona konservasi, juga punya zona tata produksi yang terdapat komoditi-komoditi unggulan. Dusun Ansok merupakan penghasil karet yang menjadi sumber penghasilan utama warga yang sebagian besarnya adalah petani. Selain dari karet, warga di dusun ini memiliki hasil-hasil kebun lain, namun belum dikelola secara intensif dan produktif, sehingga belum memberikan nilai tambah bagi pendapatan warga. Inilah pekerjaan sehari-hari Nore. Kalau musim hujan gini, ya maka kami kemarin beralih mau budidaya kopi. Budidaya tanaman kopi menjadi pilihan untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Tanaman kopi di Ansok sebetulnya sudah ada sejak lama, namun kondisinya sudah tua dan kurang produktif. Kami ini dimotivasi oleh PD Aman Sintang untuk mengembangkan kopi, karena memang dilihat kopi lokal sudah ada. Kemudian hal itu berlanjut sampai kami membuat kelompok, dan kami ini kelompoknya ada 19 anggota. Itu sekitar 3.000 biji bibit kemarin yang telah kami semaikan di sini dan sudah kami masukkan ke dalam polybag. Dan sekarang mungkin 1 bulan lagi sudah siap tanam. Tentu saja menjadi sebuah peluang bagi masyarakat Ansok untuk membudidayakan kopi. Selain untuk kebutuhan konsumsi pribadi, juga sebagai peluang usaha yang sangat baik. Kopi yang dihasilkan dari produksi masyarakat ini, walaupun masih dalam jumlah yang sedikit, kualitasnya sesungguhnya jauh lebih baik dibandingkan kopi yang biasa mereka beli untuk dikonsumsi dari pasar ya. Nah, bahkan kita sudah pernah melakukan cupping test terhadap kopi dari wilayah ini, yang mana bisa dikatakan hasil cupping testnya cukup menggembirakan. Bisa menembus di angka 83, artinya memang sudah masuk dalam kelas kopi specialty. Suku Dayak secara umum terkenal dengan pola tanaman padi ladang yang ditanam sekali dalam setahun. Namun kali ini, masyarakat Ansok mencoba untuk bertani sawah di areal seluas 1 hektar. Keterlibatan perempuan dalam proses di perempuan adat
Kita mendorong yang pertama kita sudah terbentuk namanya BUMA, Badan Usaha Milik Masyarakat Adat. Di bawahnya ada kuma, ada kuma kopi, ada kuma padi. Nah, itu yang padi itu khusus dikerjakan oleh kaum-kaum ibu-ibu, kaum-kaum perempuan. Kalau padi bukit itu susah, kadang-kadang tidak bagus, kadang-kadang tidak memuaskan hasilnya kan. Kalau padi sawah, kami ingin mencoba padi sawah kan. Wilayah adat Dayak Kodan Sebiau di Kabupaten Sanggau terdapat hutan adat seluas 237 hektar. Dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan, orang-orang Kodan mengenal berbagai kearifan tersendiri. Selain kearifan dalam perladangan, orang Kodan juga memiliki kearifan dalam mengelola kawasan hutan lainnya. Salah satu pemanfaatan hutan adat yang kini dikembangkan yaitu ekowisata, sebuah potensi keanekaragaman hayati yang dijadikan sebagai sarana belajar dan rekreasi. Sisi lain untuk menunjang ekonomi juga, karena kita punya potensi hutan adat yang cukup bagus, menyimpan berbagai kekayaan hayati, juga punya hutan yang yang bisa dijadikan untuk pusat ilmu pengetahuan untuk belajar anak-anak muda. Oleh karena itu kita menggalakkan yang namanya ekowisata. Kita punya hutan adat tapi kok tidak dimanfaatkan. Nah, lebih baik dengan informasi dari berbagai macam pihak, kami manfaatkanlah di hutan adat itu dengan yang namanya ekowisata. Saya sangat mendukung penuh untuk program-program pemuka-pemuka kampung ini agar program ini terlaksana dengan baik. Untuk kedepannya semoga program ini semakin berkembang dengan baik. Seperti halnya di masyarakat Seberuang Ansok, masyarakat di Kampung Sanjan juga melakukan budidaya kopi. Sanjan sejatinya bukanlah masyarakat yang terbiasa dengan tanaman kopi. Yang ada adalah para peminum kopi. Kendati begitu, kopi sudah termasuk kebutuhan mendasar di Sanjan. Kami kan udah terpikir kebutuhan kami, setiap rumah, setiap kegiatan tuh sekurang-kurangnya di rumah pribadi aja 1 bulan sekurang 5 kilo. Nah, dari situ kami tertarik sama kopi, lalu kami bikin kelompok, pas difasilitasi oleh Aman juga kemarin, maka tergeraklah kawan-kawan ikut jadi kelompok. Masyarakat di sini harus menanam komuniti baru yang mungkin bisa menunjang perekonomian. Maka kita salah satunya memilih komoditi kopi. Yang kedua, kita akan mendorong pengakuan sebagai masyarakat adat. Dan yang ketiga, pengakuan wilayah adatnya. Baik Sintang maupun Sanggau, keduanya sama-sama memiliki wilayah hutan adat yang berpotensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Peran masyarakat dan juga anak-anak muda menjadi bagian tak terpisahkan agar pelaksanaan pembangunan hutan lestari dan pertanian di wilayah adat bisa tercapai secara mandiri dan berkelanjutan. Saya berharap besar, berharap banyak kepada kaum perempuan, terutama kaum muda, karena sesungguhnya mereka lah penerus daripada kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Sebenarnya pengakuan itu kami sudah mengakui ini wilayah kami, dan kami ingin membutuhkan secara administrasi kita ada pengakuan dari pemerintah. Nah, setelah itu diakui, kami bisa mengelola wilayah kami secara kearifan lokal. Kami bisa berladang, kami bisa mengelola wilayah kami secara tradisi adat dan tradisi kami.